Hai guys, tampaknya Binance US membuat kesepakatan yang memberatkan mereka di mana mereka harus memprovide informasi ini kepada SEC. Kita akan lihat apa yang Binance US harus berikan kepada SEC di artikel ini, dan ada juga soal adopsi NFT yang semakin bertambah. Fortnite apakah menambahkan NFT Nike ke dalam gamenya? Baru-baru ini Nike memunculkan teaser dalam bentuk video ini. Dan di video kali ini kita juga akan membahas soal Arbitrum secara lebih komprehensif mengenai pengembangan yang akan dilakukan di Arbitrum yang mungkin bisa membuat harga Arbitrum naik dan berpotensi menjadi koin yang performanya bagus di alt season berikutnya. Nama saya Kalbida, saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu seperti biasa dengan Bitcoin time frame weekly. Hari ini adalah hari Senin, jadi ada close weekly-nya. Close weekly-nya itu bisa hijau, tetapi masih tertahan di MA200 warna biru ini. Kita harus berada di atas agar bisa berubah menjadi ke atas lagi. Dari indikator sendiri, RSI masih berada di atas 50, tetapi ada bearish crossover yang 2 minggu kemarin itu terjadi di MACD-nya. Jadi belum sepenuhnya bullish untuk ini, meskipun ada tanda-tanda yang baik karena ada wick yang cukup panjang dari candle weekly yang baru close ini. Dari time frame 3 hariannya, ini dia membentuk engulfing candle yang bagus dan berhasil menembus MA50-nya. Dari indikator itu belum bullish, tapi bisa berpotensi untuk bullish mungkin di beberapa candle selanjutnya, teman-teman. Lagi pula, MACD-nya hampir melakukan crossover dan RSI juga berusaha balik lagi ke atas 50. Di time frame hariannya, ini dia di hari Sabtu mengalami kenaikan, hari Minggu ada penurunan, jadi tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan. Dari indikator itu hampir bisa berubah menjadi bullish, hanya menunggu RSI untuk berada di atas 50. Masih berada di bawah MA50 dan MA100 ini pas sekali dengan daerah resistance daripada falling wedge yang harus Bitcoin lewati agar bisa ke daerah yang lebih tingginya, yaitu di 31.000 ya teman-teman. Jadi ketika Bitcoin melakukan breakout daripada pola falling wedge ini, sekaligus dia akan melakukan breakout juga pada MA50 dan MA100. Dan sekaligus juga untuk EMA ribbon yang harus mereka lewati ya teman-teman. Jadi sekaligus melewati beberapa indikator ini agar bisa menjadi sepenuhnya bullish untuk Bitcoin. Masih ada potensi untuk ke bawah sebenarnya, tapi potensi tersebut berkurang probabilitasnya karena dari pump yang kita lihat ini itu cukup lumayan dari support falling wedge ini ya teman-teman. Dan ada potensi di mana dia bisa membentuk 5 wave, di mana ini adalah ada perubahan sedikit, di mana ini ada satunya, kemudian ini adalah tiganya. Dan sekarang kita sedang berada di wave 4, jadi ketika biasanya wave 4 itu bisa berupa triangle. Nah, ini baru A, B, C, D, E. Mungkin sekali lagi seperti ini, maka dia akan membentuk triangle. Dan kalau misalnya dia bisa breakout daripada triangle ini ke daerah ini, maka ini akan selesai 1, 2, 3, 4, 5 wave. Kemudian bisa diikuti oleh koreksi dulu, A, B, C. Nah, dari situ ada kemungkinan yang besar untuk bisa naik dan melakukan breakout daripada pola falling wedge ini ya teman-teman. Sudah mulai tampak sedikit bullish, tetapi belum sepenuhnya terkonfirmasi bullish kalau kita lihat dari indikatornya. Dan kita akan melihat apa yang menjadi kewajiban Binance US memberikan informasi kepada SEC. Kemarin itu sudah diputuskan oleh pengadilan kalau ada titik temu antara Binance US dan SEC. Tetapi kata Chief Enforcement SEC sebelumnya, perjanjian ini sangat di luar dugaan, sangat melelahkan, dan sangat berat ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang Binance US harus berikan kepada SEC. Perjanjian tersebut itu berhasil menemukan titik temu untuk menghindari membekukan aset di exchange. Dengan Binance US harus lebih transparan lagi ya teman-teman, dan oversight. Jadi SEC bisa melihat Binance US operasionalnya seperti apa. CZ di tweetnya itu kemarin memastikan kepada customer di US kalau uang-uang mereka itu selalu aman dan akan selalu aman di seluruh platform yang terafiliasi dengan Binance ya teman-teman.
Perjanjian ini bisa menjadi perjanjian yang paling melelahkan, paling awkward, jadi canggung, tidak nyaman di sejarah SEC. Nah, apa yang Binance US harus berikan kepada SEC? Di dalam 45 hari, Binance harus memberikan daftar-daftar setiap akun atau wallet di manajemen dia sejak tanggal 1 Desember 2022. Berikut juga yang terasosiasi dengan institusi finansial dan jumlah akunnya. Selain itu, harus ada data transfer di atas $1.000 di periode waktu yang sama, siapa penerimanya, dan apa alasan transfer tersebut diberikan. Nah, untuk dua hal ini, menurut saya ini bisa diberikan oleh Binance kepada SEC karena tentu saja mereka menyimpan setiap data aset, transaksi juga, itu adalah data yang sangat penting untuk exchange. Karena kalau misalnya ada digugat sesuatu apa, mereka bisa menunjukkan data tersebut untuk membela diri mereka. Ada juga soal solvency Binance US, apakah Binance US bisa menebus semua aset customer kalau customer meminta semua asetnya. Di mana SEC mau tahu apakah Binance ini itu memiliki limitasi atau batasan yang membuat mereka tidak bisa memproses transfer atau withdrawal yang dilakukan oleh customer. Apakah ada cukup aset untuk memenuhi withdrawal daripada customer? Untuk ini saya yakin Binance US memilikinya karena pasti mereka sudah tahu kalau di Amerika ini adalah negara yang ketat soal kripto. Mereka tentu saja tidak mau macam-macam, tidak seperti FTX yang menginvestasikan dana customer itu ke tempat lain dan juga menggunakannya untuk trading sendiri, loss sendiri, tidak bertanggung jawab. Dan sekarang ada isu di mana SBF mungkin charge-nya itu akan di-drop oleh pengadilan dan mungkin bisa dinyatakan bebas ya teman-teman. Ada isu seperti itu, tentu saja ini karena ada kong-kali-kong antara SBF FTX dengan SEC. FTX mungkin bisa menjadi alat money laundering yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ya. Jadi ada isu seperti itu. Binance US juga harus memastikan tidak ada akses atau kontrol terhadap aset yang diberikan kepada Binance dan juga CEO-nya Changpeng Zhao. Binance US harus memberikan laporan bulanan kepada SEC mengenai pengeluaran operasionalnya. Mereka diberikan waktu 90 hari untuk expedited discovery ini. Kalau misalnya Binance melakukan pelanggaran terhadap perintah yang harus mereka penuhi ini, Department of Justice Amerika Serikat akan step in, masuk ke dalam dan memberikan charge yang baru kepada Binance US, tentu saja menambahkan masalah lagi ya teman-teman. Jadi Binance tidak boleh gagal di sini teman-teman. Memang kita tidak tahu secara dalamnya itu Binance US bagaimana beroperasinya, Binance Global juga kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari performanya itu dari awal sampai sekarang ini, dan dari segi detailnya tentu saja menurut saya, ini hanya pendapat saya pribadi, Binance US mampu untuk memberikan dokumen ini kepada SEC, dan kalau misalnya terjadi apa-apa kepada Binance.US, mungkin ini tidak akan berpengaruh kepada Binance Global karena Binance Global itu lokasinya bukan di US tapi di Cayman Island. Jadi dua entitas yang berbeda sebenarnya sehingga tidak mempengaruhi Binance Global yang kita pakai. Tapi mungkin akan memberikan manfaat kepada harga Bitcoin dan kripto ketika kalau misalnya Binance US gagal melakukan kewajiban ini ya teman-teman. Merupakan kewajiban yang sangat memberatkan kalau saya lihat karena ada banyak sekali data yang harus mereka berikan kepada SEC ini. Dan apakah salah satu game multiplayer online terbesar di dunia yaitu Fortnite akan menambahkan NFT Nike, salah satu perusahaan sepatu sport terbesar di dunia juga, di mana beberapa hari lalu video ini muncul sebagai teaser. Jadi ada awan-awannya, ini ada tulisan Fortnite dan Nike Air Max ya. Kerjasama antara Fortnite dengan Air Max, Airforia. Juni berarti ini besok, dan ada Unreal Engine, salah satu engine game yang besar, dan ini ada .sus ya teman-teman. Apa itu .sus? Nah, .sus ini adalah Nike tetapi khusus untuk kreasi-kreasi virtualnya atau bisa juga aset digitalnya.
Mereka memunculkan beberapa aset virtualnya seperti sepatu-sepatu ini ya teman-teman. Dan semua ini adalah NFT. Jadi ada indikasi kalau Nike.shoes ini platform itu ada kerjasama dengan Fortnite. Pemain-pemain Fortnite akan bisa memiliki NFT Nike, bisa membelinya, bisa menjualnya kepada orang lain, bisa ditransfer juga ke tempat lain. Seperti yang tertera di artikel ini, sebelumnya Nike ini sudah cukup familiar dengan Web3 dan memunculkan berbagai produk-produknya. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat NFT itu diadopsi secara massal. Tetapi platformnya .shoes bisa menjadi traksi atau untuk menarik perusahaan-perusahaan game yang tradisional untuk mengadopsi NFT. .shoes ini adalah platform pakaian digit yang di-launching di jaringan Polygon Layer 2 Ethereum ya teman-teman. Di awal bulan ini, EA Sports, perusahaan besar game yang menghandle franchise seperti FIFA, sepak bola, dan Madden NFL ini football di Amerika, menunjukkan kolaborasinya dengan Nike dan .shoes untuk mengimplementasikan pakaian dan aksesori berupa NFT, disebutnya itu virtual creations kalau mereka, di game-game mendatang. Dan Fortnite adalah salah satu game paling populer di dunia, ada 243 juta pemain di 30 hari terakhir ini. Nah, item-item yang sekarang berada di ekosistem Fortnite itu kan tidak bisa keluar ya, ke-lock di dalam seperti kayak Ragnarok juga, WoW juga item-itemnya nggak bisa kita keluarkan, hanya bisa di situ-situ saja, tidak bisa digunakan di game lain atau di dunia online yang lainnya, tetapi kalau NFT bisa diperjualbelikan dengan bebas. Ini artinya game-game lain dan platform online yang lain itu bisa berpotensi untuk mensupport dan menggunakannya juga. Salah satu kelebihan dari NFT adalah kalau misalnya seperti game bola Sorare itu kalau kita beli pemainnya, misalnya ada developer game lain yang ingin mengutilisasikan NFT di Sorare tersebut, maka mungkin mereka bisa membuat FIFA di mana agar kita bisa memainkan pemainnya itu kita harus memiliki NFT pemainnya tersebut, misalnya seperti itu. Akan sangat mind-blowing sekali dan sangat inovatif sekali dan sangat menguntungkan pihak gamernya, teman-teman. Gamer pasti akan suka dengan teknologi seperti ini. Jadi bullish untuk koin-koin NFT dan Metaverse secara jangka panjang, teman-teman, karena gaming giants Nike semuanya berlomba-lomba untuk masuk ke dalam dunia kripto. Dan sekarang kita akan update soal Arbitrum, di mana Arbitrum merupakan koin layer 2 Ethereum yang berpotensi untuk menjadi koin yang kuat beserta juga ekosistemnya. Ada kabar gembira untuk Arbitrum di mana Binance akan mensupport deposit dan withdrawal native USDC. Jadi ini adalah USDC yang asli di Arbitrum, sebelumnya itu menggunakan USDT yang di bridge, akan berubah dari USDC.E ke native USDC. Binance mensupport integrasi USDC di Arbitrum One Network. USDC native ini menunjukkan kalau Arbitrum adalah project layer 2 yang saat ini itu paling bagus dan berpotensi besar. Kita lihat secara on-chain juga, di mana institusi itu sedang mengakumulasi koin ARB ya teman-teman. Kita lihat kalau Off-Chain Labs telah mengakumulasi 7,22 juta koin ARB atau sebesar 7 juta dolar dari Binance melalui berbagai wallet di 7 hari terakhir ini. Kita bisa lihat dari Binance Hot Wallet, kemudian dikirimkan koin ARB ini. Koin ARB ini dikirimkan ke Off-Chain Labs Investor. Dan teman-teman tahu siapa itu Off-Chain Labs, yaitu developer mereka sendiri. Dan ada beberapa hal yang mungkin juga bisa men-trigger pergerakan harga ARB ke atas, seperti upgrade jaringan Ethereum dan jumlah pengguna aktif Arbitrum yang bertambah. Report dari Nansen menunjukkan kalau aktivitas Arbitrum itu membaik, improve setelah terjadinya airdrop dan stabil di level yang lebih tinggi sebelum terjadinya airdrop. Saya sendiri adalah salah satu pengguna aktif di Arbitrum, itu gas fee-nya lagi mahal-mahalnya. Jadi sebelum terjadi airdrop itu bisa murah banget, 0,0 sekian dolar, tetapi ini kalau misalnya mau transaksi, itu sekitar 0,3-an dolar untuk transaksi di Arbitrum yang menurut saya ini mahal untuk ukuran layer 2. Tetapi itu menunjukkan kalau
jaringan ini sedang banyak digunakan. Volume trading di DEX itu juga menunjukkan adanya pertambahan volume setelah terjadinya airdrop. Nah, airdrop itu hanya bertanggung jawab untuk 5% aktivitas di blockchain, tetapi Arbitrum menarik pengguna-pengguna baru setelah airdrop ini berlangsung. Dan nanti akan ada upgrade Ethereum di second half 2023 semester 2 disebut sebagai EIP 4844 atau Proto Deng Sharding. Ini akan mengurangi biaya transaksi di Arbitrum dan meningkatkan value daripada blockchain tersebut. Data dari Nansen juga menunjukkan kalau smart money itu mengakumulasi dan menghold koin ARB ya teman-teman. Kita lihat kalau dari harga ARB sendiri itu dia sedang mengalami downtrend ini dari tanggal 18 April sampai sekarang. Dan sekarang harganya itu berusaha untuk balik lagi ke daerah $1 ya teman-teman, di mana $1 ini adalah angka psikologis. Kita bisa melihat kalau RSI itu hampir oversold di sini. Ada potensi untuk terjadi MACD bullish crossover, jadi bisa ada semacam pump ke atas. Kalau misalnya ini itu berhasil crossover-nya, close di atas $1 untuk ARB akan menunjukkan penguatan karena dia gagal breakout ke bawah ya teman-teman. Jadi ini semacam kalau misalnya terjadi breakout harusnya retest kemudian ke bawah, tetapi kalau misalnya bisa balik ke atas $1 seperti ini, maka itu akan sangat bullish untuk ARB. Menurut saya di bawah $1 untuk ARB adalah best buy ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia bisa berlanjut untuk ke bawah, maka kemungkinan dia bisa ke daerah $0,8. Jadi $0,83 di daerah sini mungkin bisa ada bounce dari situ. Di time frame yang lebih kecilnya, ini ada potensi untuk inverted head and shoulders bisa terjadi. Jadi ini adalah neck-nya ya teman-teman, bisa sesuaikan di sini. Kemudian ini adalah shoulder yang pertama, ini adalah head-nya. Kemudian ada potensi juga untuk koreksi ringan terlebih dahulu, baru mengumpulkan tenaga dan bisa ada potensi breakout ke atas dari sini. Inverted head and shoulders bisa menunjukkan pembalikan arah untuk harga Arbitrum yang selama ini berada di dalam downtrend ya, dari airdrop itu diberikan. Dari RSI sendiri ini ada peningkatan RSI, jadi dari time frame 4 jamnya sih sebenarnya itu kuat karena RSI di atas 50 dan MACD di atas 0 dan mengarah ke atas juga ya teman-teman. Jadi ada bullish divergence seperti ini. Koreksi ringan itu bisa ke daerah 0,96 itu sampai 0,93. Di sini bisa berpotensi menjadi daerah pembalikan arah untuk koin ARB. Dan saya memprediksi kalau Arbitrum ini bisa menjadi blockchain terbesar kedua sekarang itu Tron dan Binance Smart Chain yang menjadi 2 dan 3. Dari segi TVL bisa menjadi yang kedua terbesar setelah Ethereum, dan dari segi volume trading juga. Dari segi volume trading ini dia sebenarnya juara ketiga di bawah Binance, habis itu Arbitrum. Tinggal total value lock-nya menurut saya di alt season selanjutnya Arbitrum bisa naik rankingnya. Dan sampai sejauh ini Arbitrum juga merupakan layer 2 yang terbaik di Ethereum. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.